Saya mau debat Bang Zuma nih. Iya, silakan. Katanya Bang Zuma inilah itulah ya kan. Iya. Gimana Bang? Udah paling sok benar gitu kan. Bukan sok benar, tapi insya Allah benar. Silakan. Oke, kalau misalnya benar Bang Zuma, sudah jumpa nggak sama Tuhannya? Sama Tuhan jumpa setiap saat. Jumpa? Iya. Boleh. Buktinya? Gimana? Buktinya? Buktinya? Buktinya ini kehidupan masih berlangsung. Kalau nggak ada Tuhan mati semua. Kita minta buktinya, bukan ngomongnya. Itu congor doang itu. Buktinya gimana? Pas sama Tuhannya di mana dia sekarang? Katanya Zuma paling agamais, ya kan? Ya. Oke, paling agamais nih ya. Ya, insya Allah. Terus? Ya, kan? Sudah jumpa belum sama yang pemilik Jumpa. Saya setiap saat bertemu dengan Tuhan saya. Di mana? Ya, dalam kehidupan saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam keadaan saya menghadap ke sana, menghadap ke Tuhan. Kecil juga bisa, Bang. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu kayak mana? Bang. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu seperti apa, Bung? Bang, kalau ngomong anak kecil juga bisa kayak gitu. Nah, ya? sekarang saya balik bertanya sama saudara. Bertemu Tuhan itu maksudnya kayak mana? Salaman gitu, ngopi bareng gitu. Habis itu nonotnya dipotong. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu selamat pagi Tuhan, bisa lihat nonotnya yang dipotong hari ke-8, apa kulupnya masih ada gitu maksudnya. Susah karena Anda datang membawa pertanyaan di mana saudara Tuhan itu bagi saudara adalah makhluk. Jadi susah, Bung. Sementara Tuhan itu bukan makhluk. Apakah saudara sudah pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya setiap saat lah. Kalau nggak bertemu dengan Tuhan kita bisa hidup gitu? Nggak bisa. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tuhan itu bertemu dengan makhluknya. Tak ada waktu berhenti kemudian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan tak ada hentinya mengurus makhluknya. Tidak seperti di Anda. Tuhan Anda istirahat pada hari ke-7, capek dia. Udah naik lagi lah, maksud saya gini loh teman-teman. Kalau berdiskusi tentang agama itu, landasan kita akal, bukan congor. Bertanya juga jangan sampai pertanyaan Anda membuat Anda terbirit-birit gitu loh. Bertanya yang bisa membuat Anda menjadi cerdas. Bang Zuma, apakah Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya Allah ya Karim, umat Islam itu disebut Muslim karena mereka berserah diri, tunduk kepada Tuhannya. Tuhannya maha melihat, Tuhannya maha mendengar. Jadi umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Nah, masalahnya sekarang Tuhan menurut saudara itu adalah objek. Tuhan menurut saudara itu manusia. Oh, salah, itu pagan. Ya. Tertawakan sama anak TK. Allahu Akbar. Jadi kembali kepada tema kita ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang pesan dari Nabi Yakub dan juga Nabi Ismail, Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana keturunan mereka itu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ternyata kita lihat Allah memang menurut kitabnya saudara-saudara kita Yahudi itu mengangkat perjanjian kekal bahwa Allah akan menjadi Tuhan dari keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak secara turun-temurun, tidak akan beralih kemudian. Ini perjanjian kekal. Jadi tidak ada yang bisa membantah ini. Yang jadi masalah ini agama dari barat yang menyembah kemudian manusia terkutuk yang ada di atas tiang salib ini, di mana nubuatan itu? Ternyata itu nggak pernah ditemukan. Silakan. Bang Zuma. Siap. Apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Menyembah nama? Kenapa bisa menyembah nama, Bang? Apakah menyembah nama bisa menyembah dikatakan syirik? Kenapa menyembah nama? Jangan menyembah nama, jangan. Dengar pahami, Bang. Dengari pertanyaan saya. Ini sebuah pertanyaan. Apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Saya tidak menyebut kaum atau oknum ya.
Kalau menyembah sesuatu selain daripada Allah pasti syirik, Bang. Musyrik namanya. Ketika menyebut nama, iya, pasti kan kita akan terkait yang pemilik nama kan. Benar sekali. Betul. Lalu? Jadi gimana bisa mengenal Allah sementara Tuhan yang disembah tidak pernah bertemu? Oh. Jadi menurut saudara, oke. Jadi menurut saudara mengetahui sesuatu itu nanti menggunakan mata gitu ya? Mata aja yang dipakai untuk mengetahui, mengenal. Oh gitu. Nyata. Jadi maksudnya sesuatu yang tak terlihat oleh mata itu sesuatu yang tidak ada gitu menurut abang? Ya menurut abang itu apa? Yang tidak terlihat. Seperti misalnya akal. Akal Anda kan Anda nggak lihat. Apakah Anda mengatakan Anda tak berakal? Ya manusia memiliki akal ya pasti. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu manusia punya akal? Anda nggak melihat akalnya? Ayo. Ayo. Gini Bang. Jadi Anda sholat, saya kembalikan ke Anda, berarti menurut tunggu sabar. Saya kembalikan. Berarti menurut Anda akal itu nggak ada. Yang ada adalah huruf A, huruf K, huruf A, huruf L. Itu aja yang ada gitu ya? Atau gimana ini? Menurut saudara saya nih, apakah akal itu tak ada, yang ada hanya huruf A, K, A, L? Atau gimana? Saya kembalikan kepada saudara. Ibadah yang terlintas di pikiran abang tuh Allah abang tuh bagaimana gitu. Nah, sekarang begini Bang. Ketika kemudian Anda berpikir tentang akal, yang ada dalam pikiran saudara itu huruf atau keadaan? Itu dulu. Ketika Anda berpikir tentang akal, apakah yang ada dalam pikiran Anda huruf A, K, A, L atau keadaan? Nah ini pertanyaan. Abang nih untuk mengenal Allah ini harus menggunakan akal atau gimana maksudnya? Oh, tadi Anda membawa huruf. Anda mengatakan nyembah huruf. Alif, lam, lam, ha, nyembah huruf. Oke. Nah sekarang, oke. Sekarang saya balik nanya. Terhadap akal, apakah Anda mau mengatakan akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf, yaitu A, K, A, L. Ya huruf tadi datangnya dari mana kalau dari akal? Nah itu dia. Akal menurut saudara ada atau hanya sebuah huruf? Ya akal ada. Bagus. Bisa Anda tunjukkan wujud akal? Di sinilah di luar jangkauan. Ya coba, saya ingin tahu sejauh mana kemudian Anda bisa membuktikan ke saya akal itu ada atau akal itu hanya huruf. Coba. Gimana? Coba buktikan ke saya bahwa akal itu bukan hanya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Akal itu kan di dalam. Buktikan Bang. Saya mau tahu akal itu wujudnya seperti apa? Akal itu bentuknya kayak mana? Warnanya seperti apa? Supaya saya juga bisa bahwa Islam itu menyembah huruf, karena tidak ada itu Allah, hanya alif lam lam ha aja. Coba tunjukkan ke saya, tolong please. Akal itu warna apa menurut saudara? Jauh sekali larinya pembahasannya. Loh. Anda tadi mengatakan umat Islam syirik kalau menyembah huruf, kan gitu. Nah sekarang tolong tunjukkan saudara kita yang di bawah, jangan jauh sekali. Oh enggak, bukan jauh. Tak ada alat di dalam diri Anda untuk menangkap penjelasan saya. Di bawah itu ngerti semua. Coba tanya di bawah. Yang di bawah ini ngerti nggak? Coba. Pasti mereka ngerti mereka. Apakah akal ini ada? Pertanyaan saya Bang, sederhana. Apakah akal ini ada atau akal ini hanya huruf? Halo. Coba sambar yang lain. Ini si teman kita dulu. Apakah akal itu hanya huruf A, K, E, A, L atau akal itu ada? Anda mengatakan ada, bukan hanya huruf. Tolong tunjukkan wujud akal itu. Warnanya apa, bentuknya seperti apa? Silakan. Oke. Saya rasa diamnya Anda
itu tanda bahwa Anda kemudian menyadari bahwa Anda mengajukan pertanyaan yang Bukan, salah. Abang, kita Dan gini, Pak. Anda menyadari kelas Kita ini Anda memang manusia masih minim berakal, tentang tapi- itu. Gini bang, dengar bang. Silakan, silakan. Abang kan manusia berakal, tapi penjelasan abang nggak masuk di akal gitu. Sudah dipahami. Loh, saya nanya ke Anda loh, apa jawaban saudara? Iya. Apa jawaban Abang- saudara? Apakah akal Semua itu logik, hanya huruf? Dengarkan saya. Apakah akal itu hanya huruf atau memang betul-betul akal itu ada? Apa jawaban saudara? Nggak tahu kok huruf coba. Loh, kalau begitu akal itu apa? Akal itu alat untuk pemikiran. Ada enggak? Yang saudara yang harus diberi. Ada tidak? Ada. Tolong tunjukkan Ada. ke saya. Ditunjukkan itu ya harus dulu lah bang, dipotong dulu. Nah, inilah Anda. Inilah Anda. Loh, kok Jadi ini Anda nggak bisa menunjukkan Nggak akal. masuk akal pertanyaan abang ini. Sekarang Pertanyaan apakah abang nggak? Anda mengatakan akal itu ada? Saya punya hak Ya, bertanya. ada, tapi nggak Tunjukkan perlu abang. akal itu kepada saya. Jadi bedah dulu lah bang. Kalau di bedah yang terlihat otak. Yang saya tanya akal. Otak itu ya alat pemikiran namanya. Loh, otak itu udang juga ada otaknya. Monyet juga ada otaknya. Yang saya tanya ini akal. Dari bahas Tuhan lari ke akal. Inilah taraf pendidikan terendah cara saya mendidik orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Begitu cara Bukan saya. tidak punya pengetahuan. Anda mengatakan penjelasan umat ini Islam nggak masuk di menyembah akal. huruf. Kenapa Anda mengatakan umat Islam menyembah huruf? Karena Anda tidak melihat Allah. Ya abang melihat tidak. Nah, sekarang Anda melihat akal tidak? Lari ke akal. Kan? Kita yang nyata-nyata aja. Kan? Segala sesuatu yang ada tidak mesti dilihat, Bung. Coba, Anda kentut. Anda lihat kentut Anda? Ada. Siapa yang bisa melihat kentutnya? Tak ada. Apakah kentut itu nggak ada? Ada. Hanya orang dungu yang mengatakan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata itu tidak ada. Itu dungu namanya, Pak. Itu orang dungu itu. Orang-orang yang picik otaknya tuh, yang berpikir seperti itu. Disebabkan kenapa? Karena Tuhannya manusia. Pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah disentil bibirnya, pernah ditombak lambungnya. Itulah Anda menuhankan sosok makhluk yang ada, sehingga Tuhan itu menurut saudara harus ada kayak begitu, kayak Yesus. Tapi ada kan, nyata kan. Nyata ada. Nyata kan. Nyata ada. Fakta kan ada. Oke, baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jangan Kalau sampai dia nggak setara dengan makhluk. saya tanya, sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ayo sekali-sekali urat di leher itu dipungsikan. Saya tanya dulu. Ada. Dari mana Anda bisa tahu sementara tak ada yang melihatnya? Ada. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Kenapa Anda mengatakan ada? Siapa yang lihat? Dunia ini tercipta. Ada nggak manusia yang melihatnya? Nah, itu pintar. Itu pintar. Itu pintar. Sebelum alam semesta ini dicipta, Tuhan itu ada atau ada? Anda mengatakan ada. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Kenapa Anda bisa mengatakan ada? Ini urat leher kanan agak tegang. Jadi Tuhan itu bukan dikatakan ada setelah bisa dilihat. Kayak Yesus, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang bisa dimediasikan itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Makanya Yesus itu diciptakan. Makanya di Kolose 1 nomor 15, Yesus itu adalah permulaan makhluk ciptaan. Oke?